Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Selamat pagi semuanya. Gimana ya kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum dalam pembelajaran tematik muatan matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, muatan matematika, yaitu belajar tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan. Kompetensi dasar yang dipelajari di tema 3, subtema 4 ini, yaitu KD 37 dan KD 47. KD 37 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 47 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, siswa dapat menentukan waktu mulai, waktu selesai, dan lama waktu suatu kegiatan dengan benar. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu selesai dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan waktu seperti jam, menit, atau detik. Anak-anak, perhatikan contoh soal berikut ya. Soal yang pertama, 3 jam setelah pukul 7 adalah pukul berapa ya? Nah, caranya dengan bersusun pendek, yaitu satuan yang sama harus lurus dan sejajar. Lalu, karena yang ditanyakan setelah, maka caranya ditambah. Kita tulis seperti ini. Kita tulis dahulu pukul 7-nya. Kemudian, 3 jam dapat kita tulis 0300. Kemudian kita jumlahkan. Nah, sebelum dijumlahkan, pastikan nilai tempatnya harus sama. Ya, jadi karena ini sudah sama, sudah lurus, yang menit sudah lurus dengan menit, kemudian yang jam sudah lurus dengan jam. Maka sudah bisa kita jumlahkan dari yang paling belakang. 00 ditambah 00, hasilnya sama dengan 00 menit. Kemudian 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sehingga 3 jam setelah pukul 7 adalah pukul 10 tepat atau 10.00. Anak-anak, perhatikan contoh soal yang kedua berikut ya. 45 menit sebelum pukul 9.20 adalah pukul. Nah, cara menyelesaikannya dengan bersusun pendek, yaitu satuan yang sama harus lurus dan sejajar. Lalu, karena yang ditanyakan sebelum, maka dikurangi. Kita tulis dahulu 09.20. Kemudian 45 menit
dapat kita tulis 00.45. Kemudian kita kurangkan. Nah, karena kita mau menghitung dari yang paling belakang, yaitu 20 menit dikurangi 45 menit. Karena 20 menit dikurangi 45 menit tidak bisa, maka harus meminjam angka di depan 20, yaitu meminjam angka 9. Sehingga angka 9-nya menjadi 8. Lalu, karena tadi meminjam 1, nah, meminjam di sini bukan angka 1, tetapi meminjam 1 jam. Di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga 60 ditambah 20 sama dengan 80. Lalu, dapat kita tulis menjadi 0,880 dikurangi 0045. Nah, seperti ini anak-anak. Coba kalian perhatikan, pada bagian menit, yang atas sudah menjadi 80. Kemudian dikurangi dengan 45. Nah, ini sudah bisa kita kurangkan. 80 dikurangi 45 hasilnya sama dengan 35. Lalu 8 dikurangi 0 hasilnya sama dengan 8. Jadi 45 menit sebelum pukul 9.20 adalah pukul 8.35 atau pukul 8 lebih 35 menit. Anak-anak, perhatikan contoh soal yang ketiga ya. 50 menit setelah pukul 11.40 adalah pukul. Nah, cara menyelesaikannya dengan bersusun pendek. Satuan yang sama harus lurus dan sejajar. Lalu, karena yang ditanyakan setelah, maka caranya ditambah. Sehingga kita tulis dahulu pukul 11.40. Kemudian 50 menit dapat kita tulis 00.50. Lalu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan dulu dari yang paling belakang, yaitu 40 menit ditambah 50 menit. Hasilnya sama dengan 90 menit. Kemudian pada bagian jam, 11 ditambah 00, hasilnya sama dengan 11. Coba anak-anak perhatikan pada bagian menitnya. Nah ini, pada bagian menitnya, hasilnya sama dengan 90. Padahal, kalau menit itu maksimalnya adalah 59. Karena ini sudah melebihi 59 menit, maka bagaimana ya caranya? Ya, karena hasil penjumlahan pada menit sama dengan 90, maka harus dikurangi 60. Sehingga 90 menit dikurangi 60 menit, nanti hasilnya sama dengan 30 menit. Nah, seperti ini anak-anak. 90 dikurangi 60. Hasilnya sama dengan 30 menit. Lalu, karena ada satu kali pengurangan 60, maka pada bagian jam ditambah 1. Seperti ini. Sehingga 11 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 12. Jadi, 50 menit setelah pukul 11.40 adalah pukul 12.30 atau pukul 12 lebih 30 menit. Anak-anak,
perhatikan contoh soal yang keempat berikut ya. 2 jam sebelum pukul 15.45 adalah pukul. Caranya dengan bersusun pendek, yaitu satuan yang sama harus lurus dan sejajar. Lalu, karena yang ditanyakan sebelum, maka dikurangi. Sehingga kita tulis dahulu 15.45. Kemudian yang 2 jam dapat kita tulis 02.00. Lalu kita kurangkan. Nah, karena satuan yang sama sudah lurus, maka sudah bisa kita hitung dari yang paling belakang, yaitu 45 menit dikurangi 00 menit. Hasilnya sama dengan 45. Kemudian pada bagian jam 15 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 13. Jadi 2 jam sebelum pukul 15.45 adalah pukul 13.45 atau pukul 13:45 menit. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan contoh soal yang kelima berikut ya. 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul. Nah, caranya dengan bersusun pendek, yaitu satuan yang sama harus lurus dan sejajar. Lalu, karena yang ditanyakan setelah, maka ditambah. Kita tulis dahulu 04.15. Kemudian 45 menit dapat kita tulis 00.45. Lalu kita jumlahkan. Nah, karena satuan yang sama sudah lurus, maka sudah bisa kita hitung dari yang paling belakang, yaitu 15 menit ditambah 45 menit. Hasilnya sama dengan 60 menit. Kemudian pada bagian jam, yaitu 4 ditambah 0, hasilnya sama dengan 4 atau ditulis 04. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pada bagian menitnya. Ya, pada bagian menitnya hasilnya sama dengan 60. Maka harus dikurangi dengan 60. 60 dikurangi 60 hasilnya sama dengan 0 atau ditulis 00. Kemudian, karena ada satu kali pengurangan 60, maka pada bagian jam ditambah 1. Sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul 05.00 atau pukul 5 tepat. Baiklah anak-anak, berikut ini Bu Ningrum berikan cara menentukan lama waktu suatu kegiatan. Yang pertama, kalau kalian ingin mencari lama kegiatan, caranya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Yang kedua, kalau kalian ingin mencari waktu selesai, caranya adalah waktu mulai ditambah lama kegiatan. Yang ketiga, kalau kalian ingin mencari waktu mulai, caranya adalah waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Ningrum akan memberikan beberapa contoh soal menentukan lama waktu suatu kegiatan.
Perhatikan ya. Soal yang pertama, Ibu memulai memasak pada pukul 05.30. Ibu selesai memasak pada pukul 06.05. Berapa lama Ibu memasak? Nah, caranya kita tulis dahulu apa saja yang diketahui di soal tersebut, yaitu waktu mulai memasak 05.30. Waktu selesai memasak yaitu 06.05. Kemudian yang ditanyakan di soal, berapa lama Ibu memasak? Nah, cara mencari lama memasak yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Sehingga waktu selesainya tadi adalah 06.05. Waktu mulainya adalah 05.30. Jadi 06.05 dikurangi 05.30. Caranya dengan bersusun pendek. Seperti ini. Lalu, karena 5 menit dikurangi 30 menit tidak bisa, maka harus meminjam angka di depan 5, yaitu meminjam angka 6. Nah, sehingga angka 6-nya menjadi 5. Kemudian 5 menitnya menjadi 65 karena bertambah 60 menit. Sehingga dapat kita tulis 05.65 dikurangi 05.30. Nah, sekarang sudah bisa kita kurangkan. 65 menit dikurangi 30 menit. Hasilnya sama dengan 35 menit. Lalu 5 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 0. Nah, atau dibaca 35 menit. Jadi 06.05 dikurangi 05.30 hasilnya sama dengan 00.35. Atau dibaca 35 menit. Jadi, lama Ibu memasak adalah 35 menit. Contoh yang kedua, Ibu pergi berbelanja pada pukul 07.15. Ibu pulang belanja dari pasar pukul 09.35. Berapa lama Ibu berbelanja di pasar? Nah, kita tulis dahulu apa saja yang diketahui di soal tersebut. Waktu mulai belanja yaitu 07.15. Waktu selesai belanja yaitu 09.35. Ditanyakan berapa lama Ibu berbelanja? Nah, caranya untuk menentukan lama berbelanja yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai yaitu 09.35. Kemudian waktu mulainya yaitu 07.15. Sehingga 09.35 dikurangi 07.15. Caranya dengan bersusun pendek. Kita kurangkan seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian menitnya. 35 menit dikurangi 15 menit. Karena 35 menit dikurangi 15 menit sudah bisa, tidak perlu meminjam angka di depan 35. Sehingga 35 menit dikurangi 15 menit sama dengan 20 menit. Lalu pada bagian jam 9 dikurangi 7. Hasilnya sama dengan 2. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sehingga 09.35 dikurangi 07.15
hasilnya sama dengan 02.20. Atau dibaca 2 jam 20 menit. Karena yang ditanyakan adalah lama berbelanja. Sehingga bilangan waktu ini kita tulis menjadi 2 jam 20 menit. Jadi, lama Ibu berbelanja adalah 2 jam 20 menit. Contoh soal yang ketiga. Faiza belajar selama 2 jam. Jika Faiza selesai belajar pada pukul 20.30, maka ia mulai belajar pada pukul. Nah, kita tulis dahulu apa saja yang diketahui di soal tersebut, yaitu lama belajar ada 2 jam. Atau dapat ditulis 02.00. Kemudian diketahui juga waktu selesai belajarnya, yaitu pukul 20.30. Yang ditanyakan di soal tersebut adalah pukul berapa Faiza mulai belajar. Nah, untuk mencari waktu mulai, caranya adalah waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Tadi berapa ya anak-anak ya waktu selesainya? Ya, 20.30 dikurangi lama kegiatannya yaitu 2 jam. Lalu dapat kita tulis 20.30 dikurangi 02.00. Cara mengurangkannya yaitu dengan bersusun pendek. Seperti ini anak-anak. Nah, kita perhatikan dulu. Dari yang paling belakang. 30 menit dikurangi 00 menit. Sudah bisa ya? Kita kurangkan. Berapa ya? 30 dikurangi 00. Ya, hasilnya sama dengan 30 menit. Kemudian, pada bagian jam, 20 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 18. Ya, seperti ini anak-anak. Sehingga 20.30 dikurangi 02.00 hasilnya sama dengan 18.30. Jadi, Faiza mulai belajar pada pukul 18.30 atau pukul 18:30 menit. Contoh soal yang keempat. Haidar belajar bahasa Jawa selama 1 jam 10 menit. Jika Haidar selesai belajar pada pukul 14.45, maka Haidar mulai belajar bahasa Jawa pada pukul. Ya, kita tulis dahulu apa saja yang diketahui di soal tersebut. Lama belajar tadi ada berapa ya nak? 1 jam 10 menit. Atau dapat ditulis 01.10. Kemudian diketahui juga waktu selesai belajarnya adalah pukul 14.45. Nah, yang ditanyakan di soal, pukul berapa Haidar mulai belajar? Caranya untuk mencari waktu mulai adalah waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Waktu selesainya tadi adalah 14.45 dikurangi lama kegiatannya adalah 01.10. Nah, cara mengurangkannya dengan bersusun pendek. Seperti ini anak-anak. Sekarang kita hitung dahulu dari yang paling belakang. 45 menit dikurangi 10 menit. Sudah bisa ya?
hasilnya adalah 35 menit. Kemudian pada bagian jam 14 dikurangi 1, hasilnya sama dengan 13. Sehingga 14.45 dikurangi 01, 10, hasilnya sama dengan 13.35. Jadi Haidar mulai belajar pada pukul 13.35 atau pukul 13:35 menit. Contoh soal yang kelima. Bu Vika mulai mengajar matematika pada pukul 07.00. Lama Bu Vika mengajar matematika adalah 1 jam 15 menit. Maka Bu Vika selesai mengajar pada pukul. Nah, caranya kita tulis dahulu apa saja yang diketahui di soal tersebut. Tadi Bu Vika mulai mengajar pada pukul 07.00. Kemudian lama Bu Vika mengajar yaitu 1 jam 15 menit atau dapat ditulis 01.15. Seperti ini ya anak-anak. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal, pukul berapa Bu Vika selesai mengajar? Untuk mencari waktu selesai, caranya adalah waktu mulai ditambah lama kegiatan. Waktu mulainya tadi adalah pukul 07.00. Kemudian ditambah lama kegiatannya adalah 01.15. Cara menjumlahkannya dengan bersusun pendek. Seperti ini anak-anak. Nah, kita tulis 07.00 ditambah 01.15. Kemudian kita hitung dari yang paling belakang, yaitu 00 ditambah 15 atau 0 menit ditambah 15 menit. Hasilnya sama dengan 15 menit. Kemudian pada bagian jam 7 ditambah 1, hasilnya sama dengan 8. Sehingga 07.00 ditambah 01.15 hasilnya sama dengan 08.15. Jadi Bu Vika selesai mengajar pada pukul 08.15 atau pukul 8:15 menit. Contoh soal yang keenam. Setiap hari Minggu, Zahwa les menyanyi selama 1 jam 20 menit. Ia mulai lesnya pada pukul 12.30. Maka Zahwa selesai les menyanyi pada pukul. Ya, kita tulis dahulu apa saja yang diketahui di soal tersebut. Tadi Zahwa mulai lesnya pada pukul 12.30. Kemudian lama waktu lesnya yaitu 1 jam 20 menit atau ditulis 01.20. Kemudian yang ditanyakan di soal, pukul berapa Zahwa selesai les menyanyinya? Nah, untuk mencari waktu selesai, caranya adalah waktu mulai ditambah lama kegiatan. Tadi Zahwa mulai lesnya pada pukul 12.30. Kemudian ditambah lama kegiatannya yaitu 01.20. Cara menghitungnya dengan bersusun pendek. Seperti ini ya anak-anak. Ya, sekarang kita hitung dahulu dari yang paling belakang. 30 ditambah 20. Hasilnya sama dengan 50.
Kemudian pada bagian jam 12 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 13. Sehingga 12.30 ditambah 01.20 sama dengan 13.50. Jadi, Zahwa selesai les menyanyi pada pukul 13.50 atau pukul 13:50. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga anak-anak semuanya sudah paham materi tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya di rumah, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji dan membantu orang tua di rumah ya. Terima kasih anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.